Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 14 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Sudewa resmi menggedok anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Pati. Dari hasil efisiensi anggaran, sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah dipangkas 80%. APBD tahun 2025 resmi digedok Bupati Pati Sudewa hasil efisiensi anggaran yang merupakan instruksi Presiden Inpres Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. APBD Kabupaten Pati tahun 2025 sebenarnya telah disepakati Pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati pada Desember 2024 lalu. Atas bekal instruksi Presiden dan surat edaran dari kementerian tersebut, Sudewa kemudian melakukan pengecekan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah yang kemudian anggaran mayoritas dinasti Kabupaten Pati dipangkas 80%. Bupati Pati Sudewa menuturkan efisiensi dan realokasi ini bakal dialokasikan untuk menangani infrastruktur jalan. Pihaknya pun menegaskan pemangkasan mencapai 80% di dinas tidak menjadi permasalahan, asal disesuaikan dengan kondisi di daerah. Nggak apa-apa, karena memang itu arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Lakukan efisiensi, disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Bila memang kondisi daerah membutuhkan infrastruktur jalan atau pelayanan yang sifatnya dasar, misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk stunting, tentu itu menjadi prioritas. Sudewa menambahkan jika kondisi daerah memerlukan perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ataupun penanganan stunting, maka hal tersebut tergolong prioritas utama. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Penuhi janji program 100 hari kerja, Bupati Rembang Harno menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan Celangapan Pamotan, di mana kondisinya berlubang dan membahayakan pengendara. Pada acara serah terima jabatan Sertijab kemarin, pemimpin baru Kabupaten Rembang Harno Hanis menegaskan bahwa pemeliharaan jalan akan menjadi prioritas utama, dengan harapan perbaikan jalan tidak hanya berhenti di Celangapan Pamotan, namun juga merambah ke jalan lainnya yang membutuhkan perhatian. Dari laporan terbaru, proses penambalan jalan tersebut sudah dimulai dan ditargetkan akan selesai sebelum perayaan Lebaran. Bupati Rembang Harno menyebut dirinya bersama Gus Hanis perlu segera menambal jalan yang berlubang sebelum Lebaran agar masyarakat merasa aman saat melintas, terutama di malam hari. Untuk itu dirinya menegaskan akan menyelesaikan perbaikan jalan secepat mungkin. Saya instruksikan sebelum Lebaran hal-hal lubang-lubang yang sangat membahayakan harus sudah terselesaikan. Kemarin sudah undang bagian PU-nya, dan ini sudah komunikasi untuk mencari aspal dan lain sebagainya, dan bahkan untuk memastikan lagi besok bersama-sama PU komplit dan sebagian anggota DPRD bagian infrastruktur juga saya temukan lagi di sini agar memastikan bahwa itu akan berjalan sebelum Lebaran. Yang menjadi sorotan jenengan sendiri ruas mana Pak, terutama? Ini Celangapan ya, ke arah Pamotan itu sangat membahayakan, termasuk sepele itu yang cor beton jalan lingkar itu ya, itu yang kemarin menjadi ada kecelakaan juga di situ. Nah, itu termasuk prioritas. Termasuk yang Pantura juga atau berapa? Kalau Pantura, saya bahkan sudah, yang Pantura itu nasional ya. Untuk provinsi, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Jadi waktu di retreat ya, nah itu bagusnya retreat kan kita ketemu semuanya. Kita sepakat dengan Pak Gubernur bertanggung jawab jalan provinsinya
untuk minimal ditambal-tambali tidak berbahaya. Terus kabupatennya juga mengikuti jalan kabupatennya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal menemukan minyak goreng merek Minyak Kita yang tidak sesuai spesifikasi saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Boja dan Pasar Kendal. Dalam pemeriksaan, petugas mengambil beberapa jenis kemasan minyak kita baik dalam botol maupun plastik berukuran 1 liter. Saat dilakukan pengukuran menggunakan timbangan digital dan alat ukur manual, ditemukan 1 botol yang isinya kurang dari 1 liter. Petugas kemudian mengambil sampel tambahan dari kemasan botol yang diproduksi oleh pabrik yang sama. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal, Tony Ari Wibowo mengungkapkan bahwa hasil sampling di 2 pasar, yakni Pasar Kendal dan Pasar Boja, tidak menunjukkan adanya kekurangan takaran yang signifikan. Saat dilakukan sampling, hanya 1 kemasan botol yang volumenya kurang 0, sekian liter, sehingga masih dalam batas toleransi. Minyak kita yang berasal dari pabrik di Karanganyar ditemukan memiliki sedikit kekurangan volume, tetapi produk dari Gresik dan Jakarta sesuai dengan takaran 1 liter. Cek ulang dengan pabrik yang sama pun menunjukkan hasil yang sesuai, sehingga bisa disimpulkan tidak ada indikasi kecurangan. Meski begitu, pihaknya menyoroti permasalahan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi HET dalam kemasan minyak kita. Tercantum HET sebesar 15.700 per liter, tetapi di pasaran harga jual berkisar 16.500 hingga 17.000 per liter. Dari pengawasan berbanding di BKT sekaligus melaksanakan perintah dari Direktur Meteorologi Kementerian Perdagangan, kita akan mengecek selama 1 minggu ini khususnya minyak kita. Ada temuan yang tidak sesuai dengan Alhamdulillah untuk Kabupaten Kendal kita mengecek di 2 pasar besar Kendal maupun Boja. 1 titiknya kita ada ambil sampel 4, alhamdulillah sesuai, rata-rata 1 liter semuanya. tadi ada sempat yang tidak sesuai yang botolan itu gimana? Ada 1 tidak, sebenarnya bukan gitu, ada 1 itu 9, sekian gitu. Ada sedikit residu yang nempel di mana botolnya, itu kita teruskan, makanya kita ambil lagi dengan produk yang sama, itu sama, ternyata 1 liter. Kita konversinya 1 liter. Sejauh ini ada temuan nggak, Mas? Alhamdulillah untuk Kabupaten Kendal, kita sampel beberapa titik tadi itu alhamdulillah sesuai dengan yang ditetapkan di Kabupaten. Rata-rata itu kemasannya itu 1 liter, kita cek semuanya sesuai dengan yang tertera di kemasan. Untuk harga, Pak? Untuk harga sesuai dengan HET itu adalah 15.700, jadi 15.700. Demikian. Tapi di kenyataannya ya, banyak yang dijual di beberapa kenyataan itu langsung kita lakukan teguran, termasuk kita urutkan ke atas siapa pengecernya, siapa distributornya, untuk dilakukan tindakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Tindakan sudah dijelaskan di dalam Permendak, mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan perizinannya. Rata-rata di pasar itu harganya berapa? Harga konsumen? Secara umum munculnya tetap 15.700, tapi ada beberapa tadi yang ditemukan rekan-rekan semuanya, itu bagian koreksi kita bersama, kita lakukan penegakan bersama-sama kepada teman-teman yang melakukan kegiatan di luar HET penjualannya. Untuk stok minyak kita sendiri? Stok minyak kita termasuk Bapeten Kabupaten Kendal sampai detik alhamdulillah masih settle, masih aman semuanya. Hanya nanti kita pantau terus, biasa ada kenaikan itu H-5 Idul Fitri, biasanya itu mulai ada kenaikan. Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Boja, Dewi, mengaku bahwa harga yang diterimanya dari sales minyak kita sudah mencapai 16.500 per liter, baik yang kemasan plastik maupun botol. Sama, ya, soalnya kan tulaknya paling beda 1.000, ada yang 1.500, 2.000, jadi harganya biasa. Tapi yang laku yang mana, Bu, antara botol dengan Sama aja. Oh, sama aja. Yang penting kan kalau konsumen kan minyak kita harganya sama, tidak pengaruh. Tapi memang banyak yang pakai, Bu? Banyak. Karena harganya lebih murah. Iya, ringan. Iya. Berapa, Bu? 17.000. Kalau dari sana berapa, Bu, sebenarnya pulaknya? 16,5. 16,5 ya? Iya. Bu, kalau untuk ukurannya sendiri cuma 1 liter ya? Iya, saya cuma jualnya yang 1 liter, kalau yang 800, 900 saya tidak mau. Lebih kayak gini marem.
Kalau yang beli kan ya kan tanya, ini bobotnya berapa gitu. Kalau yang 800 900 tidak terlalu payung gitu. Lakunya kok derek. Itu yang ngasih barang tuh agen apa Sales kan macam-macam. sales biasa ya? Iya. Ada berapa sales ya? Oh banyak Mas. Ada yang tergantung, ada yang dari Ungaran. Terus ada yang dari sini juga. Harganya sama semua ya? Paling kacanya di 1000, 2000. Paling murah 17.000. Enggak, 16,5. 16,5, 16.400 gitu. Nantinya, distributor yang terbukti menjual dengan harga di atas head akan diberikan peringatan lisan tertulis hingga kemungkinan pencabutan izin jika tetap melanggar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Menompo tok nggih. Nah, tapi nyuwun tolong saya butuh datanya nggih. Nggih, kita cek dulu titik-titik dugaan penyimpangannya di mana. Pemirsa, petugas gabungan Badan Metrologi Legal dan Polres Blora menemukan kemasan minyak kita 1 liter tidak sesuai takaran saat menggelar sidak di salah satu pasar tradisional di Blora. Minyak kita 1 liter tersebut hanya terisi 960 ml saat dilakukan uji ulang. Sidak petugas gabungan ini dilakukan di sejumlah kios pedagang yang menjual minyak kita kemasan maupun botolan di pasar tradisional Jepon Blora. Sebanyak 7 sampel minyak kita kemasan maupun botolan dari berbagai distributor dilakukan pengujian ulang oleh petugas. Oleh 7 sampel minyak kita yang dilakukan pengukuran ulang, petugas menemukan 1 kemasan botol minyak kita yang tidak sesuai takaran. Minyak kita kemasan 1 liter tersebut hanya terisi 960 ml. Minyak kita tersebut berasal dari salah satu distributor di Jawa Timur. Selain menemukan minyak kita tidak sesuai takaran, petugas juga menemukan harga jual minyak kita di atas head. Sesuai head, minyak kita dijual seharga 15.700, namun oleh pedagang minyak kita tersebut dijual dengan kisaran harga Rp17.000. Nah, di sini tadi hari ini tadi kita sudah melaksanakan pengawasan, kita lakukan uji pengukuran, dan bahwasanya ada dari beberapa produk perusahaan ada yang tidak sesuai. Setelah diukur kuantitasnya yang diukur sebenarnya ternyata tidak sesuai yang tercantum pada label kemasan produk. Kami akan langsung melaporkan kepada pimpinan, kemudian nanti selanjutnya saran dari pimpinan akan segera kami tidak lanjuti untuk menyikapi. Sesuai takaran apakah ditarik sementara atau gimana tadi atau cuma diambil sampel atau gimana? Karena tadi di penjual atau pengecer tadi cuma ada dua kemasan, jadi yang satu langsung kita ganti untuk kita amankan. Sidak petugas gabungan juga dilakukan di Jepara dalam upaya menjaga kualitas dan ketepatan isi produk di pasaran. Satreskrim Polres Jepara bersama OPTD Metrologi Legal melakukan inspeksi mendadak di Pasar Jepara 1. Adapun hasil pengukurannya menunjukkan adanya selisih berat antara keterangan yang tertera dalam kemasan minyak kita dan berat sebenarnya. Dari Kabupaten Blora dan Jepara, Hanafi Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya.
Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, memasuki pertengahan Ramadan, harga telur di Pasar Bitingan Kudus mengalami penurunan setelah sempat naik pada awal puasa hingga Rp32.000 per kilogram. Kini harga telur turun menjadi Rp28.000. Namun sejumlah pedagang memperkirakan harga akan kembali naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Inilah suasana Pasar Bitingan Kudus di pertengahan bulan suci Ramadan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang cenderung naik, harga telur justru turun. Dari yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram saat awal puasa, kini menjadi Rp28.000. Penurunan harga telur ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Pedagang sembako Munasirah mengatakan penurunan terjadi karena permintaan konsumen untuk membuat kue dan jajanan belum terlalu tinggi. Namun, ia memperkirakan harga telur akan kembali naik menjelang Hari Raya, terutama mendekati H-10 Lebaran. Pertengahan ini turun. Berarti permintaan konsumen itu buat beli jajan itu belum terlalu banyak. Makanya antarane mau Lebaran tetap drastis naik. Kalau kemarin mau puasa naik, soalnya buat nyetok bikin jajanan. Itu dari berapa ke berapa turunnya? Dulunya itu sampai 32.000, sekarang sudah turun 28.000. Sejak hari apa nih? Ya baru sih mas, baru 3 harian ini. 3 harian ini. Minggu ini ya? Pokoknya minggu ini. Terus harga kemungkinan diperkirakan naik lagi itu H-min berapa? Paling enggak H-10 nanti naik Lebaran. lagi. Lebaran. Kalau bahan pokok selain telur ada yang turun juga nggak?
sudah tidak ada. Masih malah stabil. pada naik semuanya. Seperti bawang-bawang kan naik semuanya. Malah naik ya. Senada dengan pedagang, sejumlah pembeli seperti Erna Suharni mengaku senang dengan turunnya harga telur. Baginya, telur menjadi bahan makanan praktis untuk menu sahur karena bisa langsung digoreng atau diceplok. Sekarang 28. Ini Kemarin perasaannya gimana? Oh, suka sekali, seneng Mas Ale. Kalau sahur menu dadakan yang praktis, asal ceplok aja. Ini tahu turun dari mana ini? Dari Mbak Siro, mau belanja ya. Kemarin waktu awal puasa 31, ya 31 kemarin. Ke 1, jadi 28. Iya. Ternyata telurnya buat sahur nih. Iya, buat sahur. Meski harga telur turun, sejumlah kebutuhan pokok lainnya justru naik, seperti bawang merah yang naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, serta bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp45.000. Pedagang memperkirakan harga bahan pokok akan kembali merangkak naik seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada pengemudi ojek online dengan memberikan THR atau bonus hari raya BHR Idul Fitri tahun 2025 ini. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan untuk BHR langsung ditangani atau dalam hal ini yang memberikan adalah dari pihak aplikator. Secara teknisnya, aplikator akan memberikan penilaian keaktifan ojol tersebut dalam setiap bulannya selama kurun waktu 1 tahun ini. Sementara untuk penilaian tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi pihaknya sudah menekankan bahwa tiap aplikator wajib menyalurkan bonus kepada ojol sesuai kinerja masing-masing individu. Disnaker Trans Jateng juga sudah mendapatkan alamat-alamat dari para aplikator untuk selanjutnya menginformasikan dan mengirimkan surat edaran dari gubernur yang berisi mengenai perintah agar taat dan patuh memberikan bonus hari raya kepada ojol atau kurir. Dalam setiap bulannya selama 1 tahun ini. Dan nanti untuk nilainya itu tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan ini. Kalau kemarin di ketentuannya itu pihak aplikatornya memberikan nantinya ada penilaian yang dilakukan oleh pihak aplikator tersebut. Nah, terkait dengan aplikator tersebut, kami juga sudah mendapatkan alamat-alamat aplikator tersebut dan kami sudah menginformasikan dan ada surat edaran dari Pak Gubernur juga untuk aplikatornya itu untuk taat dan patuh memberikan bonus hari raya kepada ojol atau kurir. Itu yang terkait dengan THR maupun terkait dengan BHR. Terdapat 4 perusahaan aplikator yang mendapatkan surat edaran dari Dinas Kertrans, diantaranya Maxim, Gojek, Grab, dan Shopee. Dari Semarang, Rizky Sarul, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami. Pemirsa, pertengahan bulan suci Ramadan, Polresta Pati menghimbau masyarakat agar kegiatan membangunkan sahur dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketenangan warga lainnya. Sejumlah warga mengaku resah dengan aksi membangunkan sahur yang dilakukan tidak pada waktunya, yaitu sejak pukul 22 hingga 2 dini hari. Ironisnya, saat waktu sahur tiba, mereka justru sedang pulang ke rumah masing-masing. Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat tersebut, Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama menyatakan telah melakukan sosialisasi melalui rapat Forkopimda serta melibatkan tokoh masyarakat, Babinsa, dan Babin Kamtibnas. Pihaknya berharap masyarakat lebih bijak dalam menjalankan tradisi ini agar tidak menimbulkan gangguan serta tetap menjaga ketertiban selama bulan Ramadan. Sudah memberikan himbauan baik mulai dari rapat Forkopimda, kemudian dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para Babin Kamtibmas sudah memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat agar kegiatan dalam membangunkan sahur ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka hari Ramadan ini ya tidak mengganggu juga masyarakat yang lain. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Semarang mengklaim pada evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut nihil terjadi temuan pelanggaran dan juga tidak adanya laporan pelanggaran pidana pada seluruh tahapannya. Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Rianto pada kegiatan konferensi pers menegaskan bahwa selama pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Serentak, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan juga tidak ada laporan pelanggaran. Ia menegaskan jika pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Semarang terbilang berhasil. Indikator yang menyatakan jalannya Pilkada di Kabupaten Semarang ini berhasil adalah tidak adanya pemungutan suara ulang, sekaligus tidak ditemukannya pelanggaran berat.
Hanya saja selama pelaksanaannya, Bawaslu memiliki catatan yang harus segera ditindak pada saat itu. Di antaranya ditemukan satu petugas PPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya di TPS dan pihak keluarga sudah menerima santunan sebesar Rp42 juta. Selain itu, Bawaslu juga menerima adanya laporan bahwa salah satu petugas PPK tampak menghadiri kegiatan kampanye salah satu paslon, namun hal itu oleh Bawaslu langsung diserahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Ya, dalam proses pilkada kemarin memang di tahapan kampanye itu dari hasil pengawasan langsung teman-teman Bawaslu jajaran itu memang kita menemukan salah satu anggota PPK yang ada di lokasi kampanye. Capean, kaget dan sebagainya, meninggal dunia juga di rumah posisinya. Pilkada 2024 di Kabupaten Semarang secara umum berlangsung sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Kita tidak ada laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Semarang, sehingga memang kita tidak menangani laporan pelanggaran, baik itu pidana misalnya atau pelanggaran undang-undang lainnya. Itu yang terjadi di Kabupaten Semarang sampai akhir masa tahapan kemarin memang nggak ada laporan pelanggaran, dan kita juga tidak ada temuan dugaan pelanggaran yang kemudian ada cukup bukti sehingga kita bisa menjadikan temuan itu tidak ada. Sehingga memang temuan dan laporan pelanggaran yang arahnya ke pidana misalnya itu kepada teman-teman misalnya tim kampanye maupun masyarakat maupun pihak-pihak itu tidak ada di Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang menciptakan terobosan bagi penyandang disabilitas dengan meluncurkan layanan perekaman kartu tanda penduduk KTP di rumah. Inisiatif ini merupakan langkah maju dalam memastikan semua warga tanpa terkecuali dapat mengakses layanan kependudukan dengan mudah dan cepat. Sejak tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Rembang telah mengimplementasikan program jemput bola di mana petugas akan langsung mendatangi rumah pemohon. Saat ini, sosialisasi yang intensif terus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai layanan ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Tak hanya itu, Disdukcapil Rembang juga bekerja sama dengan berbagai paguyuban penyandang disabilitas yang nantinya diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi. Kepala Disdukcapil Rembang, Suparmin, mengatakan bahwa tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki keterbatasan, sehingga tidak perlu lagi pergi ke kantor yang mungkin sulit dijangkau. Mas, pertama yang terkait dengan saudara-saudara kita yang saat ini kebetulan disabilitas, lansia itu kan nggak bisa datang ke tempat-tempat pelayanan, kita jemput. ODGJ yang ditemukan di jalan-jalan raya itu kan orang gila dibawa ke rumah sakit, ya kita jemput bola untuk kita rekam. Di samping itu jemput bola tidak hanya yang lansia, yang ODGJ atau yang sakit. Juga kemarin menjelang pemilu kada kan kita jemput bola di sekolah-sekolahan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu memang program prioritas di Dukcapil Kabupaten Rembang. Pada prinsipnya kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa terayomi lah dengan kegiatan kita. Paling berkesan ya ketika seperti kemarin di Desa Sendang Agung, Kecamatan Pamotan kan, itu orang baru ditemukan beberapa hari, dia itu minggat sampai ke Jawa Barat kan, itu bisa ditemukan, terus tidak punya identitas kependudukan, karena nanti kita kan butuh supaya yang bersangkutan punya hak-haknya bisa terpenuhi kan, misalnya BPJS, bansos dan lain sebagainya. Dirinya menambahkan bahwa prosesnya sangat cepat dan mudah, warga tidak perlu lagi antri atau datang ke kantor. Superman juga menegaskan bahwa layanan ini dirancang untuk mengurangi beban bagi mereka yang menghadapi kendala fisik atau transportasi. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, momen unik terjadi di Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, di mana Satlinmas membagi-bagikan sayuran gratis ke warga yang melintasi desa tersebut. Momen ini memiliki simbol berbagai kebahagiaan oleh Satlinmas di saat bulan Ramadan. Sayur gratis, matur suwun mugi-mugi berkah. Kegiatan Ramadan berkah bersama Satlinmas di Desa Bergas Kidul berlangsung meriah. Meski diguyur hujan deras, mereka tetap bersemangat membagi-bagikan 250 paket sayuran secara gratis kepada masyarakat. Selain kegiatan paket sembako, Satlinmas juga akan mengadakan kegiatan sosial lainnya di bulan Ramadan ini, seperti bagi-bagi takjil secara gratis, santunan kepada anak yatim piatu, pengamanan, hingga pengawalan tarawih keliling. Pembagian hari ini meskipun hujan ya, karena ini kendala hujan, tapi insya Allah kita akan tetap semangat untuk membaginya. Kita teman-teman, ya, seperti itu. Betul, ini adalah yang perdana ya kita untuk pembagian sayuran di bulan Ramadan. Tapi nanti di tanggal 16 hari Minggu, insya Allah kita juga akan mengadakan bagi takjil. Dan juga selain di bulan Ramadan untuk bagi-bagi takjil atau sayuran, kita juga tiap malam mengadakan patroli keliling. Dan insya Allah besok itu juga dari desa itu ada tarling, kita juga akan mengikuti pengamanan dalam tarling. Sementara itu, Kepala Desa Bergas Kidul, Heri Nugroho mengatakan selain melakukan kegiatan yang bermanfaat saat Ramadan, Satlinmas juga aktif dalam kegiatan lainnya, diantaranya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga. Satlinmas Desa Bergas Kidul melakukan kegiatan sosial dalam acara agenda bulan Ramadan, pembagian sayur kepada masyarakat, khususnya pada saat ini digelar di area Dusun Serumbung, Desa Bergas Kidul. Ya, alhamdulillah dengan keberkahan jatuhnya hujan juga membawa keberkahan untuk Satlinmas Desa Bergas Kidul. Selaku kepala desa sangat bangga dengan Satlinmas Desa Bergas Kidul dengan beranggotakan 50 orang anggota yang tersebar dari masing-masing RT di seluruh Desa Bergas Kidul, dan kegiatannya bisa dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Pokoknya Satlinmas Desa Bergas Kidul istimewa. Yang pasti pada saat ini di Desa Bergas Kidul dengan penggunaan anggaran dana DP yang semuanya terbatas dan sesuai regulasi, dan alhamdulillah dari program Bapak Bupati Hesti Nugraha, Satlinmas Desa Bergas Kidul dan juga Satlinmas Kabupaten Semarang mendapatkan insentif yang dibagikan dalam 1 tahun 1 kali. Dan apabila Desa Bergas Kidul mendapatkan PAKes yang lumayan, juga akan dipikirkan dan juga diberikan, khususnya pada tahun kemarin mendapatkan tambahan Rp1 juta untuk permulaan anggota tersebut. Selama bulan Ramadan inilah para Satlinmas yang juga menjaga kenyamanan warga untuk menjalankan ibadah ini juga mengisi kegiatan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang positif untuk warga masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peci blangkon buatan pria asal Dusun Kerajaan Desa Tengaran yang ada di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ini laris manis terjual di saat bulan Ramadan. Bahkan peci blangkon ini juga banyak diminati warga asing. Kang Hadi adalah seorang pria asal Dusun Kerajaan Desa Tengaran di Kabupaten Semarang yang pertama kalinya membuat peci dengan bentuk dan motif berbeda dari yang ada di pasaran selama ini. Bentuk dan motifnya yang tak biasa inilah yang membuat peci blangkon laris manis di pasaran, khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Kang Hadi yang memiliki ide untuk membuat peci blangkon ini berawal dari kejenuhannya saat harus mondok di pondok pesantren karena harus menggunakan peci yang model dan bentuknya selalu ada di pasaran. Berawal dari coba-coba membuat peci yang tak biasa, kini peci blangkon ini justru juga diminati warga asing seperti Paris, Prancis. Pesantren itu dulu kita memang belum ada bekal apa-apa ya. Saya merantau di Jakarta, ikut kakak di konveksi. Dari bekal situ kita ada keterampilan untuk menjahit yang sudah kita kuasai, kita
coba eksperimen untuk membuat peci ini. Karena kita punya basic santri dan kalau dulu saya itu waktu di pesantren pakai peci hitam itu rasanya sudah hal yang biasa. Nah, saya pengen membuat karya yang bisa dipakai untuk pengganti peci, tapi juga bisa dipakai untuk kegiatan lain, contohnya untuk kegiatan kebudayaan. Nah, jadi perpaduan antara peci dan blangkon. Ya, akhirnya dari eksperimen ini jadilah peci yang seperti saya pakai ini. Tahun-tahun yang lalu itu setiap menjelang Ramadan, bahkan sudah memasuki Ramadan sampai Lebaran, itu biasanya ada peningkatan. Nah, mudah-mudahan harapan saya di bulan Ramadan ini juga bisa seperti tahun kemarin gitu. Ya, paling tidak bisa 3 kali lipat orderan dari hari-hari biasa. Dengan UMKM miliknya yang bernama Bla Entek yang ada di Dusun Kerajaan Tengaran, Kabupaten Semarang ini, Kang Hadi mengaku jika Ramadan tiba, penjualan peci blangkonnya bisa terjual 2 sampai 3 kali lipat dari hari biasanya yang mencapai 100 sampai 150 peci blangkon terjual. Di mana biasanya satu peci blangkon buatannya ini dihargai mulai dari 60 sampai 65 ribu rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 8 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.